Sudah lama Chang Feng tak bertemu dengan Xiao Chong. Di sana Xiao Chong mencoba bercanda dengan Chang Feng, seperti bagaimana Chang Feng yang pernah memintanya sering tertawa. 开心一点，都笑一笑。这么好笑了些。也罢。 Chang Feng lalu berterima kasih atas bantuan Xiao Chong menyelesaikan masalah. Setelah itu, Xiao Chong menyampaikan tujuannya ke sana untuk menyampaikan sebuah titah kepada Xiao Zhe. Chang Feng mencoba untuk keluar dari masalah itu dan tidak menyangkut pautkan dengan kota Suiyue. Xiao Chong lalu menyinggung soal Xiao Zhe yang menjadi murid Chang Feng. Tapi Chang Feng menjelaskan jika memang benar ia menawarinya menjadi murid, tapi sampai sekarang Xiao Zhe masih belum mengiyakan atau menolak. 而接了又不听的人，则是更少。 本王明白了。 Sementara di luar, Huji dan lainnya membicarakan laga pencarian jodoh. Mereka merasa Ming Xuan akan bisa menang kalau tidak dijebak. Dan setelah itu, Qianluo berterima kasih kepada Xiao Zhe karena sudah membantunya dalam menyelesaikan masalah. 平时不是挺热心肠的吗？你怎么整天摆这个臭脸？ Setelah itu, mereka mulai membicarakan mengenai kedatangan Xiao Chong. Huji menanyakan alasan kenapa Chang Feng hanya berlutut satu kaki. Tang Liang menjelaskan kalau satu Sang Feng sebagai pengawal Zuge yang seharusnya diwariskan ke Qianluo, tapi Qianluo menolak. Membahas soal berlutut, mereka mempertanyakan kenapa Xiao Zhe tak berlutut. Xiao Zhe beralasan kalau leluhurnya punya kehormatan untuk tak berlutut saat bertemu dengan kaisar. Dan Wuji dengan bodohnya percaya begitu saja. Membicarakan alasan kedatangan Xiao Chong, Qianluo merasa tak senang dengan kedatangannya. Wuji juga membicarakan ada yang aneh dengan matanya. Dari situlah, Xiao Zhe memberitahukan kalau Xiao Chong tak bisa melihat. 也是个可怜的人呢。 Xiao Zhe lalu dipanggil menemui Xiao Chong. Lalu Xia memberikan penjelasan kalau mereka berdua teman sekolah. Kemudian, Xiao Zhe akhirnya pergi ke tempat Xiao Chong berada. Xiao Zhe memberikan salam ala kadarnya di sana, dengan alasan takut dipenggal kalau tak memberikan salam. Xiao Chong malah mengungkit soal Xiao Zhe yang tak berlutut kepadanya. Xiao Zhe pun membiarkan kepalanya dipenggal jika Xiao Zhe memang mau. Xiao Chong meminta untuk Xiao Zhe memanggilnya kakak kedua, tapi Xiao Zhe merasa dirinya tak pantas karena hanya pemilik penginapan. Kemudian, Xiao Chong pun menyampaikan titahnya di sana, di mana Xiao Zhe diperbolehkan kembali dan kesalahannya akan dimaafkan. Tapi Xiao Zhe menolak dekret itu karena Xiao Zhe merasa kalau dirinya tak bersalah. 何错之有？ 虽然看不见， 那就还请殿下将这道口谕带回去。 Xiao Zhe memberitahukan saat kepergiannya ada yang menyerangnya, di mana Xiao Zhe menduga kalau pelakunya Yan Zhentian, Dewa Pedang Kemarahan. Tapi Xiao Chong berdalih kalau dirinya bukanlah orang yang menyuruh gurunya itu untuk melakukannya. Xiao Chong tak ingin lagi membahas masalah itu. Ia akan memberikan waktu untuk Xiao Zhe memikirkan jawabannya kembali. 同我回家。 Zhang Ming kesal dengan bagaimana sikap Xiao Zhe. Tapi Xiao Chong meminta agar Zhang Ming tetap diam. Karena Xiao Chong dan Xiao Zhe tidak ada dendam apapun. Meski ia buta karena kue yang dibawa Xiao Zhe, tapi Xiao Chong tak menyalahkannya. 我们只是孩子。 Sementara, Chang Feng menceritakan bagaimana kesibukan kota Suiyue saat ini. Ia meminta agar Han Ye mengusir Xiao Chong kalau bisa. Tapi ia sadar kalau Han Ye akan bersikap brutal. Chang Feng paham jika bukan kesalahan yang ingin Xiao Zhe hapus, melainkan kesalahan Raja Langya yang dulu Xiao Zhe perjuangkan. Namun Kaisar pasti tak akan mau melakukan hal itu, sehingga yang ada hanya jalan buntu saja. 死局啊！ Di luar, Rao Yi yang lewat tanpa sengaja mendengar semua itu. Rao Yi kemudian dipanggil ke sana dan ditanyain oleh Chang Feng. Rao Yi menjelaskan kalau datang untuk mengambil obat saja. 还是差几分火候。 Han Yi cemas jika sampai Rao Yi akan melaporkannya ke ayahnya. Tapi Chang Feng yakin kalau Rao Yi teman baik Xiao Zhe dan hanya Rao Yi yang paling memahami Xiao Zhe. Saat kembali, Rao Yi tanpa sengaja berpapasan dengan Xiao Chong. Xiao Chong menanyakan soal kesehatan Rao Yi dan juga apakah Rao Yi sudah bertemu Xiao Zhe atau belum. Rao Yi bertingkah seolah tidak mengetahui keberadaan Xiao Zhe.
Xiao Chong menjelaskan kalau datang untuk membawanya kembali. Ia meminta bantuan Rao Yi untuk meyakinkan Xiao Se agar mau menerima titah. 以楚河哥哥的信子。多谢了。 Di istana, Kaisar memanggil Jenderal Ye untuk berbicara. Kaisar ingin meminta bantuan kepada Jenderal Ye, tapi Jenderal Ye merasa kalau Xiao Se akan bersedia kembali ke Tianqi. Jika Jenderal Ye harus membawa Xiao Se, maka ia akan mengepung kota Suiyue. Tapi Kaisar tidak ingin memaksa Xiao Se. Karena Xiao Se kini sudah muncul, Kaisar tak ingin melewatkan kesempatan. 姑没有找他，他竟然4年，怕是瞒不了多久。还需叶将军。 Sementara itu, Qin Xian didatangi oleh Kasim senior lainnya. Mereka menanyakan siapa yang akan Qin Xian dukung. Qin Xian menjawab kalau akan mendukung nama yang tertulis di Aula Tai'an. Kasim Jinyan lalu datang dan mengajaknya untuk mengaruhi nama yang akan tertulis. Sebelum Xiao Se datang dan semuanya akan terlambat. 这一切全变了。我知道。 Qin Xian menyinggung kalau ada Kasim yang mendukung para pangeran. Qin Xian meminta agar Qin Xian merahasiakan hal itu dari Kaisar. Mereka lalu meminta untuk Qin Xian membeberkan soal kemunculan Xiao Se. Tapi datang kepala Kasim menghentikan semua itu. Saat ini, banyak orang di kota Tianqi yang pergi keluar. Perseteruan istana belum selesai, tapi malah perseteruan dunia silat sudah dimulai. 江湖上的争夺已经开始了。 Kepala Kasim lalu memarahi dengan yang Kasim Jinyan katakan. Ia mengancam untuk semua Kasim mengutamakan perintah Kaisar. 以圣上的圣意，谁想不明白这一点的话，那就趁 Kasim Jinyu tahu kalau Qin Xian menyukai Xiao Se. Tapi Qin Xian menyangkal karena ia tak memihak siapapun. Alasan kenapa sekarang jadi seperti ini karena Kasim sendiri. Dulunya, Xiao Se dan Xiao Chong kecil akur-akur saja. Saat itu, Xiao Se membawa roti dan ingin mengajak kakaknya bermain. Karena tangan Xiao Se yang kotor, Xiao Chong memintanya untuk cuci tangan. Tapi di saat itu, Xiao Chong malah memakan roti Xiao Se yang membuatnya buta sampai saat ini. Kejadian itulah yang kini menjadi trauma bagi Xiao Se. 有事求我，说吧。 没事。 Sementara itu, Wuji datang meminta bantuan ke Xiao Se untuk pergi menemaninya menemui Rao Yi. Karena ia sendiri malu kalau datang sendirian. 你把这些都 Di sisi lain, Rao Yi tengah melamun sendiri. Ia disadarkan dengan kedatangan Xiao Chong di sana, yang tak sengaja lewat dan mencium aroma teh Rao Yi. Xiao Chong lalu diundang untuk minum teh bersama. Di sana, mereka mulai membicarakan Xiao Se mengenai Xiao Se yang kini tampak berbeda dari yang dulu. 那他有没有和你说？楚河是变了不少。那他有没有和你说？ Xiao Se menanyakan apakah alasan yang akan Wuji gunakan ketika nantinya ia bertemu dengan Rao Yi. Wuji langsung berteriak seolah kebetulan lewat di sana dan baru tahu kalau di sana ternyata ada Xiao Chong. 你干脆把你生辰八字也报出来算了。 Rao Yi kemudian menyuguhkan teh untuk Wuji. Namun Wuji meminumnya langsung tanpa takut panas. Karena Wuji yang menggunakan teknik bara api tak merasakan panas dari teh. Xiao Chong lalu membahas soal Rao Yi yang bertemu dengan Xiao Se. Xiao Se yang paham kalau Rao Yi berbohong, langsung membantunya sandiwara di sana. 的亲人就应该多关照关照。 Xiao Chong lalu minta untuk Rao Yi lebih berusaha meyakinkan Xiao Se. Sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan mereka semua. Xiao Se berniat untuk langsung mengajak Wuji pergi juga, tapi Rao Yi menahannya di sana dan meminta Wuji menceritakan kisah penaklukan Menara Deng Tian. 到了16层，我登高一吼。 Namun yang ingin Rao Yi dengar sebenarnya adalah kisah Xiao Se. Tapi saat itu, Xiao Se melakukan kejar-kejaran dengan Qianluo dan melakukan ramalan nasib untuk pulang. Namun Xiao Se menjelaskan kalau ia tak peduli dengan hasilnya. 天阁的事迹也讲完了，咱们走。 行，那我明日就来。不，明早。 Di tempat lain, Chang Feng mengundang Qianluo untuk bertemu. Ia meminta untuk Qianluo berterima kasih kepada Xiao Se dan menanyakan apakah Qianluo menyukai Xiao Se atau tidak. Qianluo yang malu mengalihkan pembicaraan dan membahas pelat pelindung. Chang Feng mengizinkannya untuk Qianluo memiliki pelat tersebut. Tapi sebelum itu, Chang Feng menceritakan tanggung jawab yang harus ditanggung. Dimulai dari bagaimana keempat pelindung terbentuk,
hingga tanggung jawab penerus baru untuk menjaga Xiao Zhuhe. 而这个新的传人将要守护的，就听得明明白白。那我现在就决定。 Namun Qianlong menolak untuk menerima pelat itu. Chang Feng menjelaskan siapa Xiao Zhuhe itu, tapi Qianlong menolak karena tidak mengenalnya dan memilih untuk mengikuti kata hatinya. 要有自己的江湖。 Chang Feng lalu menanyakan bagaimana dengan Xiao Se, tapi Qianlong malu untuk menjawabnya. 给人家补上。阿爹， Sementara itu, Xiao Se dan Wu Qi tengah bersama di kota. Wu Qi merasa Xiao Se tampak aneh ketika mengungkit Tian Qi. Xiao Se mempertanyakan apa arti kampung halaman bagi Wu Qi. Bagi Wu Qi, kampung halaman adalah tempat yang ditentukan untuk pulang. Kemanapun kamu pergi, kamu akan kembali ke kampung halaman. Lalu malamnya, Xiao Se menemui Chang Feng. Ia menanyakan apakah Xiao Se harus menerimanya atau menolak dekrit. Chang Feng tahu kalau Xiao Zhang memberikan beberapa syarat, yang syarat itu sulit untuk Xiao Se tolak. 我是不是应该拒绝呢？我不知道。 Chang Feng paham akan keteguhan hati yang Xiao Se miliki. Namun jika Xiao Se kembali, itu akan mempermudah semuanya. 不会做任何人的说客。我只是觉得。 Sebelum pergi, Chang Feng menanyakan pendapat Xiao Se soal Qianluo. Tapi Xiao Se tak menanggapinya seperti yang Chang Feng harapkan. Xiao Se lalu memikirkan kembali dengan apa yang Chang Feng katakan. Jika ini akan membuat segalanya jadi lebih mudah untuk Xiao Se. Lalu ketika tidur, Xiao Se masuk ke alam langit. Di sana ia bertemu dengan Wu Xin yang akan membantu masalah yang ada di dalam hati Xiao Se. Wu Xin mengatakan kalau ada beberapa hal yang tidak perlu dipertahankan, tapi juga ada hal yang perlu untuk dipertahankan, bahkan meski itu tidak layak bagi orang lain. Tapi Wu Xin yakin Xiao Se akan mampu untuk menghadapinya. 世人皆认为不值得，也要坚持。可解了你心中疑惑。 Hari terakhir Xiao Zhang di kota Suiyue akhirnya tiba. Chang Feng merasa banyak orang yang terlalu melebihkan kota Suiyue, dan kini sudah banyak menyimpang dari niat awal para pendiri. Xiao Zhang lalu menyindir mengenai Chang Feng sudah lama tak ke Tianqi. Chang Feng berterus terang kalau ia tak pernah mendukung kaisar saat ini. Sejak awal, ia mendukung Raja Langya. Bahkan jika kaisar yang bertanya, ia akan menjawab dengan jawaban yang sama. Chang Feng bukannya mendukung Raja Langya merebut kekuasaan, tapi ia akan mendukung segala keputusannya. 本王明白了。 Xiao Zhang kemudian pergi menemui Xiao Se. Xiao Se merasa syarat yang diberikan oleh kaisar sangat susah ditolak. Xiao Se bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman, serta ia bisa melanjutkan penyelidikan kasus Raja Langya. 做什么，由你自己来决定。 Namun Xiao Se tetap akan menolak, karena jika ia menerimanya, sama aja mengaku kalau dirinya salah. Dan Xiao Se tak pernah merasa apa yang ia lakukan salah. Xiao Se mempertanyakan, kenapa Xiao Se sampai seperti itu, padahal kasusnya sudah ditutup dan Raja Langya sudah mati. Memang Xiao Se menyayangkan hal itu, tapi Xiao Se kini hanya bertahan sendiri. Tapi dengan Xiao Se yang bertahan, maka semua tindakan mulia yang sudah Raja Langya lakukan, semuanya menjadi bermakna. 他又说， Xiao Zhang mengancam menolak titah bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi Xiao Se tak takut, bahkan jika kaisar memerintahkannya. Zhang Ming pun disuruh menyerang, tapi Qianluo datang menghadang. Namun tiba-tiba, Xiao Se menunjukkan dirinya ke serangan Zhang Ming. Zhang Ming bingung kenapa Xiao Se seperti itu. Xiao Zhang pun menjelaskan keteguhan hati yang Xiao Se miliki. Xiao Se sengaja ikut sandiwara untuk meringankan tanggung jawab Xiao Zhang. Xiao Zhang mengerti tak ada yang menginginkan Xiao Se kembali. Karena jika begitu, maka semua pangeran hanya akan menjadi pendampingnya saja. 老六比本王早知道这些。 Saat kepulangannya, Chang Feng memuji Xiao Zhang mirip dengan Kaisar Mingde. Namun baginya, Xiao Se tak mirip Raja Langya yang seperti raja sejati. Xiao Se hanya melakukan yang ia ingin senangi saja. Dalam perjalanan pulang, Xiao Zhang mendapatkan surat untuk menjalankan rencana. Dan kini ia memutuskan untuk pergi ke kota Wushuang. Sementara di sekte Tian Wei Tian, Wu Xin kedatangan tamu dari jauh. Orang yang datang itu adalah Xiao Yu, pangeran ketujuh.
Ming Hao kini menjadi zombie milik Xiao Yu setelah kalah darinya, yang akan mendengar semua perintah dari Xiao Yu. Sayangnya, Wuxin kini tak bisa menyembuhkannya lagi. 看似是个施酒王爷，可这 Wuxin tahu apa yang Xiao Yu lakukan selama ini untuk memanfaatkan Tian Wei Tian, untuk menjadikan Wuxin sebagai bawahannya yang bisa dikontrol. Namun Wuxin terlalu hebat sehingga rencananya gagal. Jadi kedatangannya kali ini untuk menjalin aliansi, dengan alasan kalau mereka berasal dari marga yang sama. Namun ternyata bukan hanya marga, namun ibu mereka juga sama. 所以你是我同母异父的弟弟，那我吃亏了。 Namun bagi Wuxin, ayahnya bermusuhan dengan ayah Xiao Yu. Jadi tak ada alasan baginya untuk menerima Xiao Yu. Xiao Yu lalu menjelaskan kalau keluarganya tak memiliki kekuasaan lagi. Tapi Wuxin menyangkalnya kalau ada Lao Qianyang di belakang Xiao Yu. 后来他成为了5次，没有成我们了。你这个哥哥，话里 Xiao Yu lalu mengungkapkan ambisinya untuk menjadi kaisar. Xiao Yu mencoba menyentuh Wuxin dengan hubungan keluarga. Wuxin juga merasa tertarik untuk membantu seseorang menjadi kaisar, sehingga Wuxin pun menerima tawaran Xiao Yu. Tapi alasan sebenarnya, Wuxin melakukan ini untuk melindungi Xiao Se. 你会死吧？我的亲人。 Xiao Yu langsung memberikan misi kepada Wuxin untuk menangkap atau membunuh orang yang dicari oleh Xiao Zhong. Tak lain orang itu adalah Xiao Se. Wuxin akan memenuhi permintaannya. Ia tak akan membiarkan Xiao Zhong maupun Xiao Yu mendapatkan Xiao Se. Tapi ia memperingati kalau Xiao Se tak boleh mati. Serta dalam misinya kali ini, ia ingin membawa Ming Hao 不 bersamanya. 妨你把他交给我。好啊，我答应你。还有，记住，萧瑟不能死，这是我的。 Sementara, Zhang Feng datang menemui Xiao Se. Ia menjelaskan sengaja mengirim Qian Luo untuk menggantikannya. Setelah itu, Zhang Feng menyuruh membawa Rao Yi ke keluarga Tang, yang mungkin bisa mengobati penyakit Rao Yi. Di saat yang sama, ternyata Wu Ji juga akan kembali ke sektenya, di mana di sana akan diadakan perjamuan pahlawan, serta sekalian bawa kakaknya pulang. Wu Ji di sana juga mengajak Xiao Se untuk ikut bersamanya. Awalnya Xiao Se menolak, tapi tiba-tiba ia mengubah keputusannya. Sementara itu, Xiao Zhong akhirnya sampai di Wushuang. Di sana ia dikagetkan, di mana seorang anak kecil yang kini menjadi wali kota. Setelah mengerjakan semua administrasi, Xiao Se berminum di atas atap. Xiao Se meminta agar Qian Luo yang datang ke sana tak membuatnya kesal. Xiao Se lalu menanyakan apakah Qian Luo pernah ke Tianqi atau tidak. Ia menceritakan seberapa besar Tianqi itu, meski tak sebagus Wei Yue, serta hal menarik lainnya. Di sisi lain, Zhang Feng pergi menemui Han Yi. Ia meminta untuk tak perlu khawatir dengan keadaan Xiao Se. Namun ia memberitahukan kalau Xiao Se akan ikut ke Sekte Lei. Yang anehnya, Zhang Feng malah menyetujui keinginan Xiao Se. Xiao Se beralasan akan aman karena ada Han Yi di sana. Ia juga ingin melihat perkembangan Wu Ji dalam perjalanan ini. Meski Zhang Feng khawatir, tapi ia tetap mengizinkannya. Apalagi di Sekte Lei, nanti juga ada Xie Yuan yang datang ke sana. Sehingga Xiao Se bisa mempelajari lagi tentang teknik sirkulasi. Zhang Feng lalu menawarkan untuk Han Yi pergi ke Gunung Wancheng. Namun Han Yi masih bersikeras untuk tak pergi ke sana. Xiao Zhong kini akhirnya sudah pergi dari kota Wushuang. Dan Wushuang pun bisa mengingat siapa Xiao Zhong itu. Karena bagi Wushuang, Xiao Zhong orang yang cukup layak untuk diingat. Wushuang lalu memberitahukan perintah apa yang diberikan Xiao Zhong. Namun Wushuang tidak akan menjadi bidak siapapun. Keesokannya, Wu Ji berpamitan di depan menara Deng Tian, yang ia anggap sebagai awal dan akhir. Di saat itu, Tang Lian juga akan pergi bersama Rao Yi. Namun Han Yi tak ikut langsung dalam perjalanan ini. Han Yi berencana akan menyusul Wu Ji dan Xiao Se nantinya. Dan akhirnya Wu Ji dan Xiao Se meninggalkan kota. Wu Ji dan Xiao Se selalu beristirahat dalam perjalanannya. Wu Ji bukannya membawanya ke Sekte Lei, tapi malah ke Gunung Wancheng. Ia berniat untuk bawa turun Yuzhan untuk bertemu Lei Hong dan Li Han Yi, yang mana selama ini ketiganya mengurung diri. Di Gunung Wancheng, Yuzhan tengah bersama dengan Fan Song.
Fan Song menceritakan mengenai perjalanannya turun gunung. Namun Yu Zhen memberitahukan soal surat yang dikirim oleh Sui Yue, di mana Xiao Se menagih kerusakan menara Deng Tian ke mereka. Yu Zhen tertarik dengan pertemuan Fan Song dengan Han Yi, di mana Fan Song juga bisa melihat jurus pedang yang sangat indah seperti yang pernah ia lihat dulu. Xiaozhong akhirnya keluar dari kota Wushuang. Ia merasa Wushuang lebih sulit dihadapi daripada para tetua. Namun Xiaozhong memerlukan kota Wushuang sebagai cadangan dalam rencananya. Tujuan selanjutnya Xiaozhong adalah menemui Jinxia. Namun Jinxia saat ini tengah pergi mencari sungai gelap. Sumuyu langsung pergi membawa Jinxia ke markasnya, di mana sungai gelap dipimpin oleh 3 keluarga ahli. Dan sungai gelap sendiri merupakan organisasi pembunuh nomor 1. Di sana, Jinxia mengatakan banyak hal mengenai sungai gelap, yang mana hal itu akan bisa membahayakan Jinxia sendiri. Setelah itu, Jinxia dibawa menghadap ke ketua organisasi. Ketua sekte juga memuji dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Jinxia. Jinxia melakukan semua riset ini untuk bisa berbisnis dengan sungai gelap, walaupun tahu kalau hal ini sangat berbahaya. Su Changhe, kepala sekte, menanyakan bisnis apa yang Jinxia bawakan. Jinxia menawarkan untuk sungai gelap masuk ke kota Tianqi, di mana sebelumnya datang sebuah surat yang meminta sungai gelap untuk bekerja sama dengan sekte Tang melenyapkan sekte Lei. Namun surat itu tertulis jika yang mengirimnya adalah Xiao Zhuhe. Muyu mungkin nantinya akan melawan temannya sendiri dalam misi kali ini. Tapi ia akan tetap percaya dan mengikuti rencana Changhe untuk bisa melepaskan jubah pembunuh dan hidup secara terbuka. Karena itu, Changhe akan menerima misi ini apapun misinya, di mana yang memberikan misi ini adalah Jinxia yang mengaku sebagai Zhuhe. Di sisi lain, Wuji dan Xiao Se juga sudah sampai di Gunung Wancheng. Xiao Se memarahi Wuji karena menantang dengan suara pelan. Xiao Se meminta untuk Wuji lebih percaya diri. Di atap, Yu Zhen merasakan energi pedang dari pedang hujan. Ia langsung turun untuk melihat siapa yang datang. Ia mengira jika Li Hanyi yang akan datang ke sana. Namun yang datang adalah Wuji untuk menantang Yu Zhen. Wuji langsung mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan jurusnya. Namun serangan Wuji tak berefek apapun pada Yu Zhen, bahkan jika Wuji menyerangnya ratusan kali. Wuji lalu marahi Yu Zhen untuk membalaskan dendam kakaknya. Namun Yu Zhen bingung karena ia merasa Han Yi tak pernah ke sana lagi. Xiao Se pun menceritakan saat itu Yu Zhen terluka setelah melawan Yun He. Han Yi sudah datang, tapi Yu Zhen masih dalam penyembuhan. Kemudian, datang kepala pengurus ke sana memberikan penjelasan. Ia mengatakan peringatan gurunya tentang ramalan itu. Dan untuk melawan langit, Yu Zhen perlu menjadi alam misteri abadi. Saat itu, semuanya mencoba untuk mendapatkan kebenaran langit. Lei Hong mencoba untuk naik menantang, tapi untungnya ada Han Yi menghadang. Dan itulah saat ketiga kalinya Han Yi pergi ke sana. Pada akhirnya, Yu Zhen tak mendapatkan kebenaran langit, dan masalah soal Han Yi sudah dibahas lagi. Wuji menjelaskan alasan ingin Yu Zhen turun agar Yu Zhen yang mengendalikan Han Yi nantinya. Namun pada akhirnya, Yu Zhen tak memberikan jawaban. Wuji bingung dengan apa maksud dari puisi Yu Zhen. Fan Song sendiri juga tidak yakin dengan ramalan terjadi jika Yu Zhen turun. Xiao Se meminta agar Wuji tak memikirkan dan segera pergi. Xiao Se lalu menanyakan cara Wuji membujuk Han Yi untuk menemui Lei Hong. Wuji menjelaskan kalau ia menipu kakaknya dengan mengatakan Lei Hong yang sekarat dan ingin melihat Han Yi untuk terakhir kalinya. Sebelum berangkat, Xiao Se memeriksa peta yang ia siapkan. Dan benar saja, Wuji sudah langsung salah jalan.
Sementara itu, Sumui sudah tahu kalau yang datang Chuhe palsu, karena ia pernah melihat Chuhe yang asli sebelumnya. Namun ia akan membiarkannya, yang penting tujuan sungai gelap tercapai. Kini mereka akan menyingkirkan Wuji dan Xiaoze, meski perlu menghadapi Han Yi yang sulit dihadapi. Wuji dan Xiaoze selalu dihadang oleh kelompok sungai gelap. Wuji merasa senang karena bertemu lawan yang kuat, dan mulai melakukan pertarungan di sana. Sementara Xiaoze langsung kabur dan dikejar oleh 2 orang pembunuh. Tapi Xiaoze tak bisa terus berlari karena hanya akan membuatnya lelah. Karenanya ia memutuskan untuk melawan mereka berdua. Untungnya datang Qianluo ke sana membantu. Mereka berdua bekerja sama dan berhasil membunuh kedua pembunuh itu. Wuji sudah kewalahan untuk melawan Su Changli. Changli merasa kalau Wuji akan layak untuk dibunuh. Tapi datang Xiaoze dan Qianluo ke sana, membantu untuk Wuji kabur dari sana. Xiaoze merasa kalau mereka akan mati jika terus berlanjut. Hal ini terjadi karena Wuji yang harus ke Gunung Wancheng dulu. Untungnya ada Qianluo yang diam-diam mengikuti mereka. Sedangkan Mu Yu tengah bertarung melawan Han Yi. Meski dulu pernah bekerja sama, kini mereka harus bertarung. Namun Mu Yu tak akan mampu untuk membunuh Han Yi. Karena itu datang Shekido ke sana untuk membantu Mu Yu. Sesampainya di kota, Wuji malah menghilangkan uangnya. Ia beralasan kalau uangnya hilang saat pertarungan, dan malah mencoba menyalahkan Qianluo yang tak membawa uang. Wuji juga tak rela jika harus menggadaikan pedangnya. Karena itu ia pergi untuk mencari solusi masalah uang. Kemudian ada anak kecil penjual bunga yang menganggap Xiaoze dan Qianluo sepasang suami istri. Ia menjelaskan kalau ada tradisi merangkai bunga saat ini. Dan Xiaoze pun membelikannya untuk Qianluo. Di saat itu, tiba-tiba terlihat kembang api di langit kota. Qianluo jadi ingat masa kecilnya ketika melihat kembang api. Namun Xiaoze malah membahas soal Wuji yang menggunakan bomnya untuk mengatakan atraksi kembang api untuk mendapatkan uang. Lalu tang anak kecil penjual bunga tadi menagih uangnya. Di sana Wuji heran, Xiaoze yang pelit sampai mau membelikan bunga. Sementara, datang sebuah surat memberitahukan di mana Chuhe kini sudah bertemu dengan penerus naga biru dan Zhuge. Tak lama datang Tang Lian ke sana untuk membawa Rao Yi. Tapi Tang Lian Yue menyangkal soal kabar keluarga Tang bisa mengobati Rao Yi. Ternyata itu hanya siasat Rao Yi sendiri untuk bisa berkunjung ke keluarga Tang dan bertemu dengan pengawal Xuan Wu. Lian Yue paham tujuan Rao Yi untuk mengumpulkan keempat pengawal. Bahkan Rao Yi tak peduli dengan pilihan yang akan ayahnya buat, karena ia sudah yakin untuk memilih Chuhe. Namun di saat itu, semua murid Tang sudah mengepung. Situasinya kini sudah berubah di mana para tetua sudah memiliki rencana baru. Karena para tetua sudah mendapatkan suap dari Xia Chong. Lian Yue lalu menanyakan ilmu apa yang Tang Lian pelajari dari Sui Yue. Namun Lian Yue menilai kalau Tang Lian masih belum mengerti jika ilmu bela diri juga perlu kebebasan untuk membuat pilihan. Kini Lian Yue akan menyerahkan pelat Xuan Wu ke Tang Lian yang ditunjuk sebagai penerus. Para murid sekte tak membiarkan Lian Yue pergi dari sana. Tapi Lian Yue meminta agar Tang Lian dan Rao Yi dibiarkan pergi. Namun keputusan itu hanya Tuan Besar yang akan menentukan. Dan untungnya Tuan Besar membiarkan Tang Lian dan Rao Yi pergi. Xiaoze dan lainnya akhirnya bisa makan makanan di restoran. Xiaoze membanggakan jika penginapannya makanannya lebih enak. Dan Xiaoze juga mengatakan kalau ia juga memiliki teman-teman yang setia. Mendengar itu, Wuji jadi merasa senang. Wuji lalu meminta agar makanan itu sebagai ganti hutang 500 tael.
Tapi Wuji marah ketika Xiao Zhe mengatakan kalau 500 tel itu sebagai jasa untuk Wuji yang sudah menyelamatkannya. Bagi Wuji, ia mau menyelamatkan Xiao Zhe karena Xiao Zhe temannya. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya untuk Xiao Zhe. Xiao Zhe lalu menanyakan bagaimana jika orang yang harus Wuji lindungi malah membunuh Xiao Zhe. Bagi Wuji, maka orang itu tak pantas untuk dilindungi. Tiba-tiba, Wuji merasa ada air di wajahnya. Xiao Zhe yang sadar menangkap serangan yang datang. Namun pembunuh itu tak berhasil menyerang Qianluo. Xiao Zhe langsung memberikan obat penawar untuk mereka. Tapi karena sudah keracunan, Wuji dan Qianluo masih melemah. Sehingga Wuji dan Qianluo tak bisa bertarung dengan benar. Wuji dan Qianluo tak bisa lagi menggunakan tenaga dalamnya. Namun masih ada Xiao Zhe di sana. Ia menggunakan teknik sirkulasi untuk memberikan tenaganya. Sehingga Wuji dan Qianluo bisa lanjut bertarung. Dan mampu memukul mundur pembunuh itu. Chang Feng masih belum mendapatkan kabar mengenai Xiao Zhe. Ia jadi merasa khawatir jika sampai terjadi sesuatu. Lalu keesokannya, Qianluo dan Wuji terus kabur. Namun mereka mencoba untuk mencari bantuan dengan sinyal pertolongan kota Suiyue yang Qianluo bawa. Tapi Xiao Zhe merasa ini bahaya dan meminta segera pergi. Pembunuh yang sampai di sana tak berhasil menemukan Xiao Zhe. Xiao Zhe sudah ditolong oleh Ming Xuan bersama murid penjaga makam pedang. Xiao Zhe akan segera dibawa untuk berobat, sedangkan Wuji dibawa untuk pergi menemui ketua makam. Wuji menanyakan kenapa Ming Xuan bisa ada di sana. Ming Xuan menjelaskan kebetulan ada urusan di makam pedang, dan saat itu melihat sinyal pertolongan. Ming Xuan lalu melihat pedang kilin di sana, tapi datang Li Shuang memperingati kalau itu berbahaya dan bisa membuat Ming Xuan terluka sendiri. Li Shuang lalu memberikan pedang sudah Ming Xuan pesan berupa 7 pedang yang Li Shuang sendiri tempa. Li Shuang lalu melihat Wuji di sana dan langsung mengambil pedang hujan yang sudah lama tak ia lihat. Di sana mereka baru tahu kalau orang itu adalah Li Shuang. Selama ini Li Shuang dianggap sudah mati, dan Wuji akhirnya bisa bertemu dengan sosok kakeknya. Li Shuang memarahi Li Hanyi di depan Wuji, karena selama ini tak pernah mau mengunjunginya. Pedang hujan akan disita, namun Wuji akan diberikan gantinya. Sementara, Xiao Zhe berada dalam perawatan Huajin. Huajin menyadari kalau banyak kerusakan dalam tubuh Xiao Zhe, yang mencoba untuk menstabilkannya sebisa mungkin. Di sisi lain, Rou Yi sudah tak sanggup untuk kabur lagi. Kemudian datang orang dari sekte Tang untuk menangkap mereka, dan meminta agar Tang Lian tak memikirkan apa yang tetua rencanakan. Tang Lian berencana untuk menahan dan biarkan Rou Yi pergi. Tapi orang sekte Tang tak membiarkan hal itu. Untungnya datang Wu Xun ke sana melindungi Rou Yi dan bawa Tang Lian bersama Rou Yi kabur dari sana. Sedangkan Xiao Zhong mendapatkan laporan pergerakan dari Sungai Gelap yang bekerja sama dengan ketua sekte Tang untuk menangkap Li Hanyi. Namun Hanyi bisa kabur dari penyergapan itu. Kemungkinan ini karena ulah Jin Xia yang mengaku sebagai Xiao Zhuhe. Malamnya, Wuji menemui kakeknya di aula pedang. Di sana Li Shuang membiarkan Wuji untuk milih pedang terhebat. Li Shuang menjelaskan pedang apa saja itu serta siapa pemiliknya saat ini. Hingga pedang terbaik keempat, Li Shuang terdiam. Ia menunjukkan pedang yang terpajang di sana, di mana pedang hati ini terhubung ke pemiliknya dan merupakan pedang yang dulunya dimiliki oleh Li Xin Yue.
Li Suang lalu menceritakan seperti apa ibu Wuji. Jika tak bertemu dengan Li Mengsa, maka Xin Yue akan menjadi penerus makam pedang spiritual. Saat itu, Li Mengsa yang datang ke sana bertemu dengan Xin Yue dan mengajaknya bertarung. Setelah itu, Xin Yue mulai mengembara dan menikah dengan Li Mengsa, dan menjadi penyesalan Li Suang karena membiarkannya pergi. Melihat Wuji, Li Suang merasa Wuji mirip ayahnya, yang membuatnya kesal. Wuji mencoba merayu menjanjikan akan sering berkunjung. Dan untuk pedang hati, Wuji harus bisa mendapatkannya sendiri. Wuji mencoba untuk mengendalikannya, tapi tak bisa. Suang menyarankan untuk berkomunikasi dengan pedang menggunakan hati. Di saat itu, Wuji melihat sosok ibunya. Wuji mengungkapkan betapa rindunya dia. Wuji di sana memberitahukan kalau sudah menjadi pengawal naga biru, serta ambisi pedangnya karena ada orang yang ingin ia lindungi. Dari situ, Wuji tahu jawabannya dan berhasil diakui oleh pedang hati. Wuji lalu diminta kakeknya untuk bisa istirahat, tapi Wuji masih ingin mendengar kisah 3 pedang sisanya, di mana pedang ketiga dimiliki Li Hanyi dan pedang kedua dimiliki oleh Wu Shuang. Untuk pedang pertama, tidak ada lukisannya di sana. Pedang itu adalah pedang penebas langit, yang dulu dimiliki oleh kaisar pendiri, yang saat ini disimpan di aula astronomi. Hanya orang yang ditakdirkan saja yang bisa mengenakannya, bahkan Li Suang sendiri belum pernah melihatnya. Lalu keesokannya, Xiaoze akhirnya terbangun. Hua Jin datang mengantarkan obat, tapi diminta langsung pergi karena takut mengganggu Qianluo yang tertidur di sana. Setelah beberapa lama, Qianluo terbangun. Ia berjanji tak akan biarkan Xiaoze terluka lagi. Dan setelah itu, Qianluo pun menyuapi obat untuk Xiaoze. Hua Jin lalu menjelaskan keadaan Xiaoze ke Li Suang, di mana pembuluh vena milik Xiaoze terluka parah. Namun dia akan sembuh setelah beberapa hari. Hua Jing merasa bahkan Zhang Fei akan bisa mengobatinya. Setelah 3 hari, akhirnya Xiaoze bisa keluar dari kamarnya. Hua Jin memberitahukan soal teknik pemulihan jiwa yang mungkin bisa menyembuhkan Xiaoze. Namun tak ada yang tahu siapa yang bisa teknik itu. Hua Jin lalu menanyakan soal teknik sirkulasi ke Xiaoze. Xiaoze pun menunjukkan buku pemberian Sui Yuan, dan Hua Jin bisa langsung hafal sekali lihat. Ia memberitahukan soal Wu Jin yang ingin segera pergi. Karena itu, Xiaoze akan pergi menemui Li Suang terlebih dahulu. Xiaoze memberitahukan kalau tujuan sungai gelap bukan dirinya, karena yang mengejarnya tidaklah terlalu kuat. Kemungkinan ada konspirasi yang terjadi. Xiaoze menebak kalau tujuannya benteng keluarga Lei. Karena itu, Xiaoze harus segera pergi ke sana. Untuk masalah sungai gelap, Li Suang akan mengurusnya malam ini. Ia melakukan semua ini untuk membantu Wuji. Dan lalu malamnya, Zhang Li sudah menunggu di jalan keluar. Li Suang lalu muncul di sana, yang menyayangkan karena pedang buatannya di tangan seorang pembunuh. Kemudian, Li Suang pun bertarung di sana. Tapi datang Wuji menghentikan kakeknya. Wuji ingin ia sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Wuji bisa mengalahkan Zhang Li dengan mudah. Tiba-tiba Zhang Li yang kalah, tubuhnya meledak yang kemungkinan karena aturan dari sungai gelap. Melihat itu, Wuji jadi terguncang. Xiaoze menyadari kalau itu ulah Li Suang, yang sengaja membuat Wuji bisa mengalahkan Zhang Li dan melihat kematian. Li Suang merasa hati Wuji terlalu lembut. Ia merasa pedang harus memiliki aura pembunuh. Xiaoze pun paham akan hal itu. Meski Luang sendiri sebenarnya tak ingin melakukan hal ini ke Wuji. Tapi karena Wuji yang saat ini melindungi Xiaoze, ia tak ingin cucunya mengalami hal yang sama seperti Li Xin Yue.
Sebelum pergi, Wajin memberikan obat untuk Xiaoze yang bisa membuatnya memperpanjang hidupnya 3 hari untuk bisa mencarinya. Setelah itu, Wajin menanyakan kenapa Li Suang begitu menghormati Xiaoze. Namun Li Suang tak memberikan jawaban apapun. Keesokannya, Xiaoze dan lainnya terus mengejar Wuji. Wuji saat ini tengah merasakan gelisah dalam hatinya. Xiaoze pun mencoba untuk menenangkan hatinya Wuji. Wuji tahu kalau dunia bela diri akan ada pembunuhan. Namun itu bukan dunia yang Wuji inginkan. Xiaoze juga dulu memiliki pandangan berbeda tentang dunia silat, hingga ia bertemu dengan Wuji dan Wuxin. Ia merasa dunia bela diri seperti halnya cerminan hati sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Konspirasi seperti apa yang akan Sungai Gelap lakukan ke Sekte Lei? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Dislike jika tidak suka. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.